Hai anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang panas dan suhu. Bikin teh dulu ya. Ibu tuh senang kalau bikin teh itu dicampur dengan creamer, lalu ditambah chia. Chia itu banyak manfaatnya loh. Chia banyak mengandung serat, protein, dan juga omega 3, sehingga dapat mengurangi resiko penyakit jantung. Nah, lalu juga chia dapat menjaga kesehatan tulang karena mengandung kalsium. Wow, panas! Nah, sekarang tehnya udah agak dingin. Tehnya sudah dapat diminum. Ngomong-ngomong, panasnya tadi kemana ya? Kok jadi berkurang? Apa sih sebenarnya itu panas? Panas itu sebenarnya adalah salah satu bentuk energi. Saat suatu benda itu dipanaskan, maka si molekul yang menyusun benda tersebut akan bergerak. Nah, semakin cepat molekul itu bergerak di dalam benda, semakin panas juga bendanya. Lalu bagaimana dengan benda yang dingin seperti misalnya es krim atau salju? Apakah mereka tidak memiliki energi panas? Benda dingin juga memiliki energi panas, tetapi lebih sedikit daripada benda yang lebih hangat. Itu artinya molekul yang menyusun benda tersebut bergerak namun lebih lambat. Dari mana asalnya panas? Segala sesuatu yang menghasilkan panas itu disebutnya sumber panas. Dari sinilah panas berasal. Energi panas itu dapat digunakan untuk banyak hal. Sumber panas yang terpenting bagi semua makhluk hidup di bumi itu adalah matahari. Matahari memungkinkan semua tumbuhan tumbuh. Matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk membuat makanan sendiri. Energi panas dari matahari juga dibutuhkan untuk mengeringkan pakaian kita. Api adalah sumber energi panas. Jika kita pergi berkemah, api akan membuat kita tetap hangat di malam yang dingin. Api juga digunakan untuk memasak dan menghangatkan makanan kita. Gesekan adalah sumber energi panas juga. Jika kita menggosok-gosok telapak tangan kita, maka telapak tangan kita jadi panas. Pernahkah kamu melakukan itu? Listrik adalah sumber energi panas. Energi panas yang dihasilkan dari peralatan listrik itu seperti misalnya setrika, kompor listrik, pemanggang roti, dan juga pemanas air. Panas dari water heater membuat kita dapat mandi dengan air panas. Tadi teh yang ibu buat menjadi dingin. Nah, itu artinya panas itu dapat berpindah. Panas itu berpindah ketika ada dua benda memiliki suhu yang berbeda. Panas selalu berpindah dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Misalnya jika kamu menyentuh kompor yang panas, kamu kan akan merasakan panas ya. Nah, artinya itu ada energi panas yang berpindah dari kompor yang lebih panas ke tangan kita yang lebih dingin. Ada 3 macam perpindahan panas: konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi itu terjadi ketika dua benda yang suhunya berbeda itu mengalami kontak langsung atau bersentuhan langsung. Ketika ini terjadi, ketika dua benda itu bersentuhan langsung, maka ada energi panas itu yang bergerak dari benda yang lebih hangat ke benda yang lebih dingin. Nah, ini terjadi, perpindahan panas itu terjadi sampai kedua benda tersebut berada pada suhu yang sama.
Contoh lain, jika kamu mengambil sendok logam yang berada di dalam suhu panas, maka kamu akan merasakan panas kan di jari-jari kamu. Nah, itu karena ada panas yang berpindah dari sendok logam ya yang lebih panas ke jari-jari kamu yang lebih dingin. Contoh lain dari konduksi adalah saat es batu meleleh jika kita memegangnya di tangan kita. Nah, itu karena panas dari tangan kita itu bergerak ke dalam es batu yang suhunya lebih dingin ya, yang menyebabkan sehingga membuat es batu itu jadi meleleh. Berikut ini contoh lain peristiwa konduksi. Konveksi terjadi ketika panas berpindah disertai dengan adanya perpindahan gas atau cairan. Saat gas atau zat cair yang panas berpindah ke area yang lebih dingin, saat itulah terjadi perpindahan panas. Konveksi itu dapat kita lihat pada gerakan air saat air dipanaskan hingga mendidih. Saat air di dasar panci menjadi panas, air di dasar panci itu akan naik. Nah, air yang lebih dingin yang ada di bagian atas akan bergerak turun untuk menggantikan posisi air yang tadi ada di bawahnya. Perpindahan zat cair ini terus terjadi hingga air memiliki suhu 100 derajat Celcius. Ini beberapa contoh peristiwa konveksi. Siklus udara di ruangan yang ber-AC atau memiliki pemanas ruangan. Siklus udara yang ada di dalam balon udara. Pernahkah kamu melihat uap yang keluar dari minuman panas? Ini peristiwa konveksi juga. Uap yang kamu lihat adalah udara hangat yang naik karena panasnya cairan di dalam cangkir. Radiasi terjadi ketika panas berpindah tanpa ada perpindahan zat apapun, namun melalui gelombang yang tak terlihat, misalnya panas matahari yang merambat ke bumi. Contoh lainnya, kehangatan yang kita rasakan saat kamu berada di sekitar api. Apa yang terjadi jika suatu benda mendapatkan energi panas atau kehilangan energi panas? Saat panas dalam suatu benda itu meningkat, benda itu bisa mengembang atau membesar, atau istilahnya memuai. Umumnya, zat cair itu lebih mudah memuai dibandingkan zat padat. Zat yang paling mudah memuai adalah gas. Saat panas berkurang atau menjadi lebih dingin, benda bisa berkontraksi atau mengecil atau menyusut. Peristiwa pemuaian itu dapat kita lihat pada zat cair yang ada di dalam termometer. Jadi cara kerja termometer itu, zat cair yang ada di dalam termometer itu akan memuai saat termometer dikenai benda yang lebih panas. Lalu kemudian zat cair di dalam termometer itu akan kemudian menyusut dan menunjukkan angka yang lebih rendah saat termometer itu bersentuhan dengan benda yang lebih dingin. Perubahan energi panas itu dapat menyebabkan pelelehan, pembekuan, penguapan, dan kondensasi atau mengalami perubahan wujud. Panas dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Panas adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang suhunya lebih panas ke benda yang suhunya lebih dingin. Temperatur atau suhu menunjukkan seberapa panas atau dinginnya sesuatu. Suhu suatu benda ditentukan oleh seberapa cepat molekulnya bergerak. Semakin cepat molekul yang ada di dalam benda itu bergerak, semakin tinggi suhunya. Kita katakan benda yang memiliki suhu tinggi itu panas, dan benda yang dengan suhu rendah itu kita katakan dingin. Tubuh kita bisa merasakan perbedaan antara sesuatu yang panas dengan yang dingin, namun kita tidak tahu berapa suhunya. Nah, untuk mengukur suhu yang lebih akurat, termometer dapat digunakan. Termometer menggunakan skala suhu untuk mencatat seberapa panas dan dingin suatu benda.
Skala yang digunakan di sebagian besar dunia adalah dalam derajat Celcius. Namun ada di beberapa negara, derajat Fahrenheit lebih sering digunakan. Sementara sebagian besar ilmuwan menggunakan Kelvin. Demikianlah perbedaan panas dan suhu.